Kata kasasi itu sebenarnya adalah agenda yang sangat penting dari gereja, terutama untuk pendidikan agama, moral, etika, spiritual kepada warganya, yaitu orang-orang muda. Dan karena itu materi kata kasasi perlu dirancang demikian rupa agar supaya memperkaya wawasan anak-anak, tetapi juga memperkuat komitmen mereka untuk menjadi pengikut Kristus dan warga gereja. Dan itu yang dilakukan oleh jemaat Gemit Maranatha Waipufu. Untuk tahun 2024 ada sekitar 105 anggota kata kasasi. Lalu anggota kata kasasi itu dipecah-pecah menjadi kelompok-kelompok sel atau kelompok-kelompok menurut tutor sebanyak 8 orang yang melibatkan mahasiswa Fakultas Teologi, juga mahasiswa program studi ilmu pendidikan teologi Universitas Kristen Artawacana. Juga ada beberapa pengajar dalam jemaat. Nah, setelah 4 minggu di Februari sampai Maret, mereka belajar tentang Tuhan Allah. Pada 4 minggu yang berikut, pada saat mulai masuk bulan April, mereka belajar tentang Alkitab. Dan apa yang saudara-saudara lihat di sini yaitu pengalaman belajar mereka untuk mengenal 2 peristiwa penting dalam Perjanjian Lama, yaitu peristiwa keluaran bangsa Israel dari Mesir dan pemberian 10 firman di Sinai. Setelah mendapat penjelasan secara umum tentang apa itu Alkitab, tempat Alkitab dalam penghayatan dan pengalaman iman orang Kristen, juga teori-teori pewahyuan, paling kurang mengenai pewahyuan yang mekanis dan pewahyuan yang organis. Mereka belajar mengenal bahwa cerita-cerita dalam Alkitab itu diinspirasi oleh Tuhan dan melalui peristiwa-peristiwa historis yang dialami oleh umat percaya dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, setelah sesi pengajaran secara umum itu yang kira-kira berlangsung 1 jam, anak-anak kasasi itu dibagi dalam tutor-tutor. Tiap tutor menemani anak-anak dalam kelompok 10 sampai 15 orang untuk memeriksa data-data Alkitab tentang peristiwa keluaran dari Mesir dan perjanjian di Sinai yang diwujudkan dalam pemberian 10 perintah Tuhan. Di Mesir ada tokoh yang terkenal yaitu Musa yang lahir secara ajaib, diselamatkan melalui peristiwa historis itu campur tangan putri Firaun. Lalu Allah memberikan 10 tulah kepada Mesir dan Firaun untuk memperlihatkan bahwa Tuhan adalah penguasa atas sejarah, atas peristiwa-peristiwa politik yang menuntun Israel untuk melepaskan orang Mesir dari penindasan. Lalu mereka keluar dalam perjalanan ke Sinai, mereka tiba di Sinai dan dapat 10 perintah. Juga dijelaskan tentang makna dari perintah yang 10 itu satu demi satu. Ternyata juga ada ibu-ibunya, orang-orang tuanya yang tertarik untuk mendengarkan pengajaran anak-anak sambil menunggu angkutan untuk pergi melayat ke sesama anggota jemaat yang meninggal dunia dan menguatkan keluarga duka. Mereka juga ikut mendengarkan pengajaran yang diberikan kepada anak-anak mereka. Betapa penting pendidikan agama bagi anak-anak muda, dan gereja tidak boleh menyia-nyiakan momen yang strategis itu. Dan karena itu kurikulum dan proses pembelajaran dan metodenya perlu diperhatikan dengan saksama.